Udah Jumat lagi aja. Sudah siap ikut Unyil keliling dunia lagi? Sawadikap. Nah, sekarang ikut Unyil jalan-jalan keliling dunia di negeri Gajah Putih yuk. Iya, Thailand. Negeri yang terkenal karena pantai indahnya, olahraga Muay Thai-nya, dan pastinya surga kulineran. Oke deh, yuk kita kemon. Bangkok adalah nama ibu kota negara Thailand. Tapi ada yang tahu nama asli dari Bangkok dalam bahasa Thailand? Om editor, tolong ketikin ya. Soalnya panjang banget, takut Unyil salah baca. Nah, panjang bener kan? Uniknya, semua nama buah yang ada Bangkoknya terkenal lebih besar ukurannya. Unyil sebutin ya, ada pepaya Bangkok, jambu Bangkok, mangga Bangkok, dan tentunya ini nih, durian Bangkok. Di Indonesia, jenis durian dari Bangkok lebih terkenal dengan sebutan durian montong. Nah, sekarang Unyil lagi mau berburu durian di negeri asalnya nih. Pasar Aor Tokor ini adalah pusat berjualannya durian beraneka jenis dan berkualitas tinggi. Kerennya, semua buah duriannya disajikan tanpa kulit, alias sudah terkupas rapi. Duh, lihat yang dipajang aja bikin ngiler ya. Dan bisa semulus itu kayak mentega. Ya iyalah, cara motong kulitnya aja benar-benar rapi. Jadi daging duriannya bisa tersaji seolah sempurna tanpa cacat. Oh iya, ada yang bisa nebak berapa harga sebuah durian ini? 500.000, 1 juta. Jawabannya masih salah semua ya. Durian ini dijual dengan harga 8 juta rupiah. Maklum aja teman, dari kelasnya aja si durian ini termasuk di kelas VIP Platinum. Weh. Oh iya, uniknya kalau orang Indonesia suka makan durian yang manis dan dagingnya lembut matang sempurna. Nah, beda lagi dengan selera orang di sini. Orang Thailand lebih menyukai tekstur daging yang sedikit keras. Tuh kan, sampai bisa dipotong pakai pisau begitu. Jadi kayak makan keju ya. Tapi orang Thailand juga ternyata punya cara lain untuk menikmati durian. Yakni dengan cara digoreng. Ini dia nih, keripik durian khasnya Thailand. Rahasia untuk membuat keripik durian khas Thailand yang lezat adalah dengan menggunakan durian yang masih mengkal. Jenis duriannya pasti durian montong kebanggaan negeri Gajah Putih ini. Terkenal dengan dagingnya yang tebal dan rasanya yang super manis. Tapi tahu nggak? Ternyata bibit asli durian montong berasal dari Indonesia loh. Asalnya dari durian sukun. Bibit unggul ini nih yang dikembangkan oleh negara Thailand hingga menjadi durian montong. Agar cita rasa dan tekstur keripiknya makin enak, sesaat setelah matang, keripik durian akan didiamkan agar rasa manisnya semakin kuat. Terus tinggal di steam selama 2 jam deh, biar teksturnya super renyah. Jadi pengen nyicipin renyahnya nih. Sawadikap. Ingat Thailand, pasti ingat pasar terapungnya yang ikonik. Konsep pasar unik ini hadir karena dulu kanal dan sungai merupakan moda transportasi utama di Thailand. Ini karena daerah di pinggir sungai merupakan daerah yang kali pertama dihuni dan jadi pusat kegiatan ekonomi selama berabad-abad. Thailand sendiri punya kurang lebih 7 pasar terapung. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, berbelanja. Kedua, menonton pertunjukan seni. Ketiga, berkeliling pasar terapung sambil naik perahu. Wah, seru ya. Dan tentunya kulineran dong. Yuk, kita kemon. Thailand terkenal juga sebagai negerinya street food alias jajanan pinggir jalan. Sekarang Unyil lagi di Pulau Khokret.
Cukup 5 menit menyeberang Sungai Chao Phraya, sampai deh. Kita cari yang unik-unik di sini yuk. Nah, kalau antriannya rame begini, biasanya udah pasti enaknya deh. Unyil intip ah. Loh, itu kok kayaknya bunga. Kalian gak salah lihat kok. Ini adalah gorengan bunga. Ada bunga telang, bunga asoka, bunga bougainville. Tenang aja, semua bunga ini jelas bisa dimakan kok. Nah, kalau yang ini Unyil sering lihat juga nih di Indonesia. Daun bayam goreng. Soal harga, murah meriah teman. Cukup Rp12.000, kita bisa minta campur aneka rasa 1 porsi. Dan kita bisa minta tambah saus manis kayak gini, biar makin goyang lidahnya. Rahasia renyah gorengan bunganya ada di adonan tepung dan telurnya. Dan cara menggorengnya teman. Gimana? Minat nyoba bikin sendiri di rumah? Ada yang tahu ini apa? Ini yang namanya sweet tamarind. Kalau di Indonesia, kita kenalnya sama si asam Jawa sebagai salah satu bumbu. Mereka serupa, tapi tak sama ya. Di Thailand, asamnya cenderung manis dan enak dimakan layaknya cemilan. Secara ukuran lebih besar, daging buahnya juga tebal dan legit. Phetchabun adalah salah satu pusat perkebunan terbesar penghasil sweet tamarind ini. Tuh lihat, kalau lagi panen raya, daerah ini mendadak jadi pasar sweet tamarind. Mulai dari warung sampai mobil bak, jualannya tamarind semua. Di beberapa penelitian, vitamin dan mineral pada tamarind baik untuk kecantikan, juga kesehatan lambung, dan bisa mengatasi diare. Mantap! Gak cuma hasil kebunnya saja yang terkenal jumbo. Hewan ternak di Thailand juga jumbo nih. Ya iyalah, burung unta gitu loh. Di Provinsi Chiang Rai, Thailand Utara, ada peternakan burung unta nih. Ada lebih dari 50 ekor burung unta yang didatangkan langsung dari Afrika. Di Indonesia memang gak lazim ya mengkonsumsi unggas terbesar di bumi ini. Padahal sejak zaman Romawi kuno, para bangsawan sudah memburu hewan ini untuk daging dan bulunya. Lagian, berburu hewan yang bisa berlari hingga kecepatan 65 km per jam ini mendatangkan kesenangan tersendiri. Kalau dagingnya sih paling nikmat, dimasak jadi lap ostrik, daging burung unta cincang yang dimasak ditumis bersama bumbu rempah. Daging burung unta kandungan lemaknya rendah loh, bahkan hampir tidak memiliki lemak sama sekali. Juga rendah kolesterol, sudah enak, sehat lagi. Oh iya, cangkang telurnya yang super jumbo ini juga bisa dimanfaatkan jadi tas mini loh. Wih, keren ya. Street food di Thailand makin malam makin rame teman. Pas banget nih, kita cari yuk kuliner khasnya Joth Fair Bangkok ini. Biar perut nggak keroncongan. Berani coba yang ini, olahan makanan laut yang pastinya fresh. Ini dia sashiminya ala Thailand. Tuh, ada salmon, ada udang, dan ada kepiting juga. Semua dibumbu saus asin pedas, nyam-nyam. Harganya cuma Rp16.000 aja kok untuk satu porsi kecilnya. Buat yang asing makan makanan mentah, jangan terlalu khawatir ya. Makan makanan laut mentah boleh-boleh aja kok, asal masih terjamin kesegarannya dan sudah dicuci bersih. Karena kandungan garam dari air laut juga berfungsi sebagai antibakteri. Yang penting dari aromanya masih tercium kesegarannya ya.
Kali ini Unyil mau ajak berkunjung ke negeri Sakura. Udah tahu dong ya? Ya, inilah negeri matahari terbit, Jepang. Yuk, kita kemon. Sampai Jepang gak lengkap rasanya kalau nggak nyobain makanan khasnya. Udah kenal kan ya sama mie khasnya orang Jepang? Iya, ramen. Ramen, mie yang disajikan dalam kuah kaldu panas ini merupakan kuliner ikonik dari negeri Sakura. Sudah dibuat sejak tahun 1868. Biasanya disajikan dengan nori, daun bawang, sayuran, serta telur rebus. Bahkan ada mie ramen instan dengan berbagai rasa seperti ramen kari, udang, sayuran, bahkan lemon pedas. Berbeda dengan mie di ramen yang teksturnya lembut dan lurus, mie ayam di Indonesia biasanya lebih kenyal dan keriting. Pelengkapnya jelas, ayam semur, sayuran, dan kerupuk pangsit. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Bukan hanya negara maju, negeri yang satu ini juga dikenal karena kegemaran dan kepiawaiannya dalam menikmati dan menyajikan seafood super segar. Di pasar ikan Yaizu, di kawasan Shizuoka yang berbatasan langsung sama Samudra Pasifik, kita bisa menikmati beragam seafood segar dan nikmat. Salah satu olahan ikan favoritnya adalah katsuo chigire alias ikan cakalang asap. Bikinnya cuma diasap aja sampai matang sempurna, tanpa dikasih bumbu apa-apa. Orang Jepang biasanya langsung makan gitu aja loh, karena rasanya sudah enak banget. Ada lagi yang namanya katsuo tataki. Ikan cakalang potongan yang bisa diolah jadi berbagai menu. Geser ke Osaka, ada nih yang namanya Kuromon Market. Pasar seafood segar langganannya para chef. Di sini segala jenis seafood ada loh, mulai dari baby gurita, kerang, udang, dan kepiting raksasa, sampai daging ikan paus. Wow, yang lebih ekstrim juga ada nih. Ini dia ikan fugu alias ikan buntal. Ikan yang punya racun paling mematikan kedua di dunia. Orang Jepang sih sudah mengkonsumsi ikan beracun ini sejak era Jomon, sekitar 2300 tahun yang lalu. Yap, asal mengolahnya benar. Racun yang ada di hati, kelenjar kelamin, kulit, sama usus ikan fugu gak bakal menyerap ke dalam daging. Jadi aman dikonsumsi. Makanya yang masaknya gak boleh sembarangan ya, harus yang ahli. Jadi gak heran, buat jajanan street food harganya lumayan pricey. Seporsi ikan fugu goreng aja bisa sampai 135 ribuan. Sementara ikan fugu bakar harganya 200 ribuan. Kalau lihat makanan Jepang, ya sushi, sashimi, ramen, pastinya menggiurkan ya. Karena terlihat segar dan berwarna cerah. Tapi yang ini jangan sampai kemakan ya, bukannya Unyil pelit nih. Ini adalah replika makanan, alias tiruan untuk pajangan di restoran. Di Jepang, seni membuat replika makanan sudah dikenal sejak puluhan tahun silam. Salah satu perusahaan yang membuatnya ada di daerah Maizuru, kota Tokyo. Di sini tiruan makanan dibuat sama persis dengan makanan aslinya. Ukuran, bentuk, dan warna semua persis. Dulu tiruan ini hanya berbahan lilin. Sekarang digantikan dengan resin sintetis agar lebih mudah dibentuk. Mesin pencetak dan ovennya juga lengkap. Kalau sudah jadi, tinggal disusun deh. Di sini menjaga detail dan ketelitian menyusunnya melebihi cara menyajikan makanan aslinya loh. Seperti menyusun butir-butir nasi tiruan ini misalnya, termasuk melukis atau memberi warna semirip aslinya. Awas, jangan sampai salah makan ya. Bunga-bungaan ini juga tiruan, tapi bedanya yang ini bisa dimakan. Terbuat dari clay, tapi bukan clay tanah liat ya.
Tapi edible clay dari berbagai jenis tepung, tepung maizena, tepung tapioka, dan tepung beras. Tepung ini digunakan karena lebih mudah dibentuk dan bertekstur lembut daripada terigu. Hasil adonannya bisa dibuat sekreatif mungkin, seperti pakai cetakan kayak gini. Untuk tahap penyempurnaan, pakai pewarna makanan bubuk ya. Meski terkenal dengan teknologi canggih, orang Jepang masih banyak yang percaya mitos. Salah satunya mitos soal memelihara ikan koi membawa keberuntungan, simbol kebanggaan, dan simbol panjang umur. Yuk berkunjung ke peternakan Yoshida di kota Tokyo, Jepang. Tempat budidaya ikan koi ini sudah ada sejak tahun 1921. Di negeri asalnya sini, ikan koi biasa disebut nishiki goi. Artinya ikan mas yang berwarna terang. Ikan koi bisa hidup sampai 40 tahun. Bahkan ada juga yang pernah memecahkan rekor hingga 300 tahun. Gak heran kalau ada ikan koi yang dihargai sampai triliunan rupiah. Untuk mendapatkan warna kulit ikan yang cerah, makan koi harus bervitamin. Makanan ikan koi ini bahan dasarnya dari ekstrak ikan yang tinggi kandungan protein. Makannya nggak banyak kok, cukup 1 kali sehari. Ciri-ciri ikan koi yang sehat adalah warnanya cerah seperti ini. Tuh, cantik-cantik kan? Semakin cerah dan unik corak warnanya, harganya pun akan semakin mahal. Rekor harga ikan koi termahal di Jepang adalah 1,2 triliun rupiah. Dalam 1 bulan, ikan koi dari tempat ini bisa terjual sebanyak 48.000 ekor. Soal kualitas, koi Jepang ini banyak peminatnya dan diekspor ke luar negeri juga. Udah capek belum? Ikut unyil muter-muter. Tenang aja, kita juga bisa nih nyobain beca ala Jepang. Sebutannya riksha. Diambil dari bahasa Jepang jinrikisha, yang artinya kereta yang ditarik manusia. Nah, udah kelihatan kan ya bedanya sama beca yang di Indonesia? Kalau beca di Indonesia, rodanya 3, digoes sama pak becanya di belakang, dan bisa untuk angkut orang atau barang. Kalau di Jepang, jinrikisha ini ditarik oleh manusia dari depan dan khusus diperuntukkan untuk wisata teman. Tapi ngomong-ngomong, ini adalah beca termahal di dunia. Untuk 1 kali perjalanan 2 orang penumpang, harga yang harus dibayar adalah 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah. Widih. Tapi mahalnya bukan karena ditarik dengan tenaga manusia ya. Si penarik becanya juga akan menjadi pemandu wisata dan memberi rekomendasi tempat favorit dan kuliner unik di kotanya sambil bonus difoto-fotoin kayak gini. Keren! Salah satu teknologi transportasi yang terkenal di Jepang adalah ini nih, si kereta peluru alias Shinkansen. Dengan kereta ini, perjalanan menjelajah negeri Jepang bisa jadi jauh lebih cepat. Shinkansen memiliki kecepatan mulai dari 300 km per jam. Dan seri tercepatnya bisa mencapai 600 km per jam. Wah, kebayangkan ngebutnya. Kayak dari Jakarta ke Surabaya cuma butuh 1 jam aja. Diperkirakan sudah ada 10 miliar penumpang yang menggunakan jasa Shinkansen ini loh. Dan tidak pernah ada satupun insiden kecelakaan selama 50 tahun beroperasi. Wah, keren! Penasaran mau ngerasain naik kereta cepat kayak gini? Tenang, gak harus jauh-jauh ke Jepang kok. Indonesia juga sudah punya kereta cepat kok untuk rute Jakarta-Bandung. Kecepatan kereta ini bisa mencapai 350 km per jam. Jadi Jakarta-Bandung yang berjarak 142 km hanya butuh 35 menit aja kok. Mantap kan? Kabar baiknya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan mulai beroperasi 18 Agustus ini loh. Unyil udah gak sabar juga nih mau coba.
ada banyak kakak-kakak yang pakai baju Jepang tuh. Ada yang tahu apa nama pakaian tradisionalnya orang Jepang ini? Yang nyebut kimono gak salah, yang nyebut yukata juga benar kok. Kimono biasanya berbahan tebal dan dipakai untuk acara adat karena lebih sopan. Sedangkan yukata adalah pakaian tradisional Jepang saat musim panas. Yukata juga bisa dipakai sehari-hari karena lebih santai dan berbahan lebih tipis. Kalau sudah pakai kimono, harus lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Termasuk sandal kayunya ini, alias geta. Geta sudah dipakai turun-temurun sebagai warisan budaya, terutama saat perayaan adat sambil mengenakan kimono. Fungsinya sama kok, yaitu untuk melindungi kaki dari jalanan dan juga menjaga kebersihan baju. Soal nyaman, jangan diragukan. Sandal kayu mirip ini juga ada kok di Indonesia. Ini dia, sebutannya kelom gelis asli Tasikmalaya. Kata kelom diambil dari bahasa Belanda yaitu klompen, yang berarti sendal kayu. Sedangkan gelis adalah bahasa Sunda yang berarti cantik. Makanya sendal kayunya bagus-bagus kan? Nyil, jadi kagak nih nganter Mpo liat-liat tas? Kita window shopping juga kagak ngapa-ngapa deh, Nyil. Kok jadi window shopping sih, Po? Katanya pengen lihat khusus bikin tas. Jadi nggak nih, Po? Lah, Po mah pengen banget, Nyil. Di mana emang tempatnya? Udah dandan cantik dong, Po ya. Udah, gak usah pakai dandan segala, Po. Udah cantik kok. Kalau dilihat lewat sedotan. Ye, dia malah ngeledek lagi. Udah nyok kita kemon yuk. Maaf deh, Po. Ya udah, yuk. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Merdeka! Maju terus Indonesia. Yuk, come on, kita saling gotong royong. Kayak teman-teman Unyil yang lagi ikut lomba panjat pinang. Ayo, semangatnya harus terus menggebu-gebu. Kayak Unyil dong, yang berhasil sampai di atas tiang panjat pinang. Ada banyak hadiah unik di sini ya. Ada sapu, panci, radio, gitar, bahkan ada sepeda juga loh. Eits, percaya nggak sih yang tingginya hampir 2 meter ini terbuat dari coklat semua? Ah, jadi penasaran deh cara buatnya gimana sih? Semuanya mirip banget. Semuanya terbuat dari bahan-bahan yang aman dikonsumsi. Katanya terbuat dari 50 kg coklat loh. Semua karakter, tiang panjat pinang, sampai hadiah-hadiahnya bisa dimakan. Wah, ini sih bisa bagi-bagi buat satu RT. Kira-kira apa sih tantangan dalam membuat coklat tema kemerdekaan ini? Kita langsung tanya aja sama pembuatnya yuk. Wih, ternyata Pak Oki yang buat ini. Paling susah membuat apa, Pak? Paling susah itu membuat karakter, kayak membuat karakter orang, kayak membuat karakter Unyil. Ini membuat karakter Unyil cukup lumayan susah loh. Pembuatan coklat tema Unyil dan kawan-kawan lagi panjat pinang ini butuh tangan telaten dan kreativitas. Gak lupa, yang paling penting kerjasama atau gotong royong. Biar selesai dalam waktu 3-4 hari, butuh banyak chef kreatif. Tadi teman-teman udah lihat kan coklat pajangan versi Unyil dan kawan-kawan panjat pinang? Kalau gini sih Unyil betah nih, serba-serbi coklat ada di sini. Begitu kita masuk, kita langsung disambut pajangan edisi kemerdekaan. Biasanya yang seperti ini dipesan juga oleh Istana Negara dalam rangka Hari Kemerdekaan loh. Wah, keren! Pemilik toko coklat selalu berinovasi dan membuatnya sekreatif itu. Jadi kita nggak cuma mengenal coklat bentuk batangan aja. Nah, kali ini karena
temanya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita membuatnya adalah burung Garuda. Lalu di bawah ini aneka suku bangsa yang ada di Indonesia. Seru ya Unyil ya? Ah iya, kalau ini bisa Unyil makan kan Bu? Jadi kita membuat ini kurang lebih sekitar pemakaian coklatnya itu hampir 50 kilogram. Wih, 50 kilogram. Satu bar coklat kemasan aja kira-kira beratnya 20 gram. Berarti untuk membuat sopisis ini butuh 50.000 kali lipatnya nih. Wah, enak banget ya kalau makan coklat gratis. Unyil, Astaga, aduh gawat, Unyil ketahuan pemirsa. Aduh, kok Unyil makan coklatnya diam-diam? Itu sampai belepotan begitu mulutnya, enak banget ya? iya, coklat kan kesukaannya Unyil banget Bu. Pembuatan coklat edisi kemerdekaan juga ada dalam bentuk cookies. Pembuatannya khusus dalam rangka kemerdekaan aja ya. Nah, ini bisa ditempel di atas kue tart juga loh. Cookies ini limited edition, soalnya cuma ada dari tanggal 10 sampai 17 Agustus saja. Setiap jenis coklat kan punya tingkat manis yang berbeda-beda. Tapi kira-kira apa sih rasa coklat yang dikenal banyak orang? Manis. Manis? Jawabannya bener sih, gak salah. Coklat tuh manis, semanis Unyil. Tapi sebetulnya rasa coklat asli tuh kayak gini loh. Pahit ya? Pahit ya? Pahit. Waduh, maafin Unyil ya Kak, Unyil kerjain. Ada yang merem, dahinya berkerut, giginya coklat, sampai ada yang gak bisa berkata-kata. Bisa dilihat kan dari ekspresi kakak-kakaknya. Ternyata rasa coklat yang masih bubuk itu pahit. Coklat itu berasal dari biji kakao. Terus perlu melewati proses fermentasi, pengeringan, dan pemanggangan. Coklat asli atau dark coklat terbuat dari 50-90% kakao. Kira-kira apa yang membuat rasa coklat bisa berubah jadi manis ya? Jadi ada tambahan gulanya, terus dia juga ada tambahan cocoa butternya. Jadi memang diolah sedemikian rupa agar coklat itu menjadi enak dan lezat. Coklat identik dengan rasa manis dan jenis warna kan? Tapi banyak banget. Sekarang coklat berbagai macam tampilan dan rasa. Padahal coklat kan warnanya coklat. Terus kok bisa sih disulap jadi warna-warni? Pasti pada penasaran kan? Kita pakai white coklat dan menggunakan food color. Food colornya itu food oil base ya, khusus untuk coklat juga. Jadi sebenarnya ini food grade dan bisa dimakan. Oh, jadi yang bisa dicampurkan berbagai macam warna itu berasal dari coklat putih ya? Coklat putih tidak memiliki kandungan kakao seperti coklat susu atau dark coklat. Salah satu kreasi coklat unik di sini sebutannya pralines. Bentuknya imut seperti permen dan ada isiannya. Pembuatannya unik. Tuh lihat, disemprot-semprot kayak lagi melukis. Sama seperti merayakan kemerdekaan, makan coklat bisa bikin kita merdeka dari rasa bad mood. Iya, soalnya coklat dianggap sebagai mood booster atau penyemangat. Yap, coklat mengandung beberapa senyawa yang mempengaruhi suasana hati, seperti peningkat serotonin. Tapi ada waktu yang pas untuk menikmati coklat, yaitu sekitar jam 11 siang. Soalnya coklat mengandung kafein dan gula, jadi lebih baik dikonsumsi sebelum jam makan siang.
informasinya super, teknologi terkini